tokoh-tokoh penting di Israel sendiri, Ya. ya itu mengatakan sebegitu nggak pedulinya Netanyahu terhadap kondisi sandera Israel Hmm. demi dia tetap ada di bangku kekuasaan dia. Jadi sebenarnya genocide atau pembantaian ini justru sebenarnya untuk menutup kemungkinan dia masuk penjara kan sebenarnya kan berarti. Ya. Tapi ya ada ya orang begitu ya, maksudnya hanya demi biar tetap jadi kekuasaan, gak dituntut, gak diadilin, ngorbanin orang lain gitu ya. Ada yang punya orang gitu, ada orangnya hidup gitu ya. Itu Iya. nggak bisa dipercaya sebenarnya, orang ada yang begitu udah puluhan ribu demi mempertahankan posisi dia, masih kurang gitu ya. Dan masih aja yang nurut gitu, bingung kita juga. Ini kan dunia juga udah tahu Iya. semua kan ibaratnya. Gini, dia pun sebetulnya nggak akan berani senekat ini kalau tidak ada titipan. Sebetulnya dia juga merasa termotivasi karena ada yang memotivasi di belakang. Siapa? itu lebih mendalam lagi itu. Ya adalah negara-negara yang dianggap ya negara Arab gitu ya. Heeh. Itu juga ada yang nitip-nitip ke Israel itu. Ada juga negara Arab. Ya ada. Ke apa? Ininya apa? Tanpa menyebut negaranya apa sih ke ininya? Jadi bagi mereka ya para perlawanan di Gaza ini itu sesuatu yang harus dihilangkan. Karena mereka merasa hubungan duniawi mereka dengan Amerika, dengan Israel itu akan selamanya terganggu selama masih ada gerakan ini. Hubungan duniawinya, berarti urusannya duit lagi gitu. Duit lagi, ya duit, kemudian hegemoni, dominasi, ya ada aja. Maka Netanyahu pun merasa ya saya dapat dukungan dari mereka, gitu loh. Jadi bukan hanya perkara dia takut diadili, tapi memang ada pihak-pihak ya memang ini mind blowing ya, ini benar-benar pahit. Tapi ini yang saya baca dan bukan sekedar saya mentasyirkan, tapi benar saya baca tulisan-tulisan para analis yang paham masalah ini. Negara ini termasuk mendanai untuk penyerangan ini. Negara-negara tersebut yang membutuhkan. Kalau masalah mendanai, semua negara Arab terutama ya, maka semua ya mayoritas itu pasti mendanai. Mendanai Israel? Iya, meskipun harus lewat Amerika dulu gitu kan, atau meskipun batas logistiknya nggak peralatan alutsistanya gitu. Tapi ini bukan lagi rahasia sebetulnya. Ya memang selama ini mereka bisa bertahan dari dana negara-negara Arab sendiri. Israel menghancurkan gudang penyimpanan pasukan medis milik Arab Saudi di jalur Gaza. Serangan tersebut tak hanya mengundang kemarahan Arab Saudi, namun juga Liga Muslim Dunia. Dikutip dari Al Arabiya pada Sabtu 5 April, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menilai tindakan Israel adalah pelanggaran hukum humaniter internasional. Pelanggaran ini terus-menerus terjadi karena tidak adanya peran dari dunia internasional. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lantas mendesak negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk membantu mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Sementara itu, Sekjen Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, menyebut Israel telah melakukan kejahatan mengerikan kepada warga sipil. Ia secara khusus menyoroti pengeboman gudang milik Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi di wilayah Morak Rafah. Gudang tersebut menyimpan pasokan medis penting dan sangat dibutuhkan warga Gaza yang sedang sakit. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman MBS mengatakan kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai negara Palestina terbentuk. Pangeran MBS mengutuk keras kejahatan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina. Ia menekankan perjuangan Palestina tetap menjadi prioritas utama bagi Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang telah mengakui negara Palestina. Ia menekankan bahwa perjuangan Palestina tetap menjadi prioritas utama bagi Arab Saudi. Pangeran MBS mengatakan Arab Saudi bertujuan untuk meningkatkan keamanan regional dan internasional melalui solusi diplomatik.